Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Dewi, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2020, angkatan kedua. Video ini dibuat ketika melaksanakan PPL tahap pertama, kegiatan penelitian tindakan kelas siklus yang kedua, kompetensi dasar menganalisis gangguan pada sistem starter. Berikut video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya anak-anak TSM 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh Septian. Mari teman-teman sebelum memulai pagi hari ini kita berdoa menurut masing-masing. Silakan silakan. Berdoa selesai. Hari ini sudah hadir semua ya. Sistem starter. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menganalisis gangguan sistem starter. Untuk KD pengetahuan, kemudian KD keterampilannya kita akan memperbaiki gangguan sistem starter. Kemudian tujuan dari pembelajaran sistem starter yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gangguan sistem starter. Pertama adalah Anda mampu mengidentifikasi, kemudian yang kedua Anda mampu menganalisis penyebab gangguan, kemudian yang ketiga setelah bisa menganalisis Anda melakukan pembongkaran dan pemeriksaan. Sesudah mampu melakukan pembongkaran dan pemeriksaan, Anda dapat melakukan perbaikan gangguan pada sistem starter tersebut. Kita sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mereview sedikit tentang materi sistem starter. Ada yang tahu fungsi sistem starter itu untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa jawab? Berikut laporan penelitian tindakan kelas penggunaan metode tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar menganalisis gangguan sistem starter pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 12 TBSM 1 semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Berikut hasil belajar prasiklus menunjukkan dari 34 siswa, 9 orang siswa yang tuntas atau sekitar 26,47% yang tuntas. Selanjutnya, hasil belajar menganalisis gangguan sistem starter siklus yang pertama. Dari 34 siswa, 21 orang yang tuntas dengan nilai di atas KKM atau sekitar 61,76% yang tuntas di atas KKM. Hari ini kita akan koordinasi lagi tentang penggunaan tutor sebaya untuk meningkatkan belajar langkah pemeriksaan ketika kita membongkar motor starter. Itu pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan sikat arang atau brush atau full booster, jangka sorong ya atau vernier caliper. Ini fungsinya yaitu untuk mengukur ketebalan panjang sikat bagian tengah sikat, karena bagian tengah sikat yang ini berhubungan dengan komutator yang ini. Dia ada gaya pegas begitu, dia kemudian ketika armatur berputar. Ukur panjang sikat di tengah sikat, karena bagian itulah yang sering mengalami keausan. Berbagi pengalaman tentang ketika Anda menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terjadi masalah di tengah jalan,
menurut pengalaman pribadi saya, misalnya pada saat mau berangkat sekolah, tiba-tiba sepeda motor saya mati, padahal saya habis isi bahan bakar. Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik tentang gangguan sistem starter pada sepeda motor sebagai bahan diskusi kelompok. Berikut hasil diskusi kelompok 5 menganalisis gangguan sistem starter. Peserta didik diminta mengerjakan lembar kerja peserta didik 01 tentang motor starter secara mandiri berdasarkan hasil diskusi yang telah dibuat. LKPD dapat dilihat pada aplikasi Jagara Tools. Penyebab motor starter mati: fuse atau sekring putus, pengaman rangkaian arus listrik. Umumnya fuse sekring starter berkisar 20 ampere, maka fuse akan terputus. Artinya bila menunjukkan bahwa ada short atau konsleting pada rangkaian starter. 2. Kabel starter terbakar pada area yang mengalami short. Penyambungan kabel yang tidak kencang bisa menyebabkan kabel terbakar. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan evaluasi belajar melalui Google Form untuk mengetahui kemampuan setelah mempelajari motor starter, berdiskusi, dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Hasil belajar menganalisis gangguan sistem starter siklus 2 menunjukkan jumlah peserta didik yang tuntas dengan nilai di atas KKM ada 28 peserta didik atau sekitar 82,35%. Bahwa melakukan analisis kerusakan sistem starter pada sepeda motor, kita harus benar-benar teliti dalam melakukan pemeriksaan, sehingga hasil analisis gangguan yang terjadi adalah tepat. Apabila hasil pemeriksaan tepat, analisis gangguan tepat, maka langkah pemeriksaan perbaikan yang kita lakukan yang juga akan tepat. Dari materi sistem starter ini, saya menjadi tidak khawatir apabila ada gangguan yang terjadi di tengah perjalanan ketika menggunakan sepeda motor, karena saya sudah mengetahui urutan langkah perbaikan yang benar tentang perbaikan sistem starter. Terima kasih untuk kegiatan refleksinya. Kemudian untuk kesempatan yang akan datang, nanti kita akan mempelajari tentang sistem pengapian konvensional di dalam belajar. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan kalian berdoa dulu dipimpin oleh Septian. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat. Amin. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil belajar peserta didik kondisi prasiklus atau kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2, dapat ditarik kesimpulan penggunaan metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar menganalisis gangguan sistem starter kelas 12 TBSM 1 SMK Negeri 3 Salatiga semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Demikian video pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus yang kedua, kompetensi dasar menganalisis gangguan pada sistem starter. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.